Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali atau Forkom SSB menggelar aksi damai dengan mendatangkan lebih dari 400 armada truk pengangkut sampah dari wilayah Denpasar dan Badung di depan kantor Gubernur Bali, kawasan Renon Denpasar, Selasa 23 Desember 2025. Ratusan truk bermuatan sampah itu berjejer di sepanjang jalan protokol. Sejumlah badan truk dipasangi spanduk bernada kritik sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait persoalan pengelolaan sampah di Bali, khususnya kebijakan penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA regional Sarbagita Suwung. Meski rencana penutupan TPA Suwung yang semula dijadwalkan pada 23 Desember 2025 resmi ditunda hingga 28 Februari 2026, Forkom SSB menilai penundaan tersebut belum menyentuh akar persoalan. Karena itu, aksi damai tetap digelar dengan membacakan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi Bali. Ketua Forkom SSB Iwayan Suwarte menegaskan, aksi ini bertujuan meminta perhatian serius pemerintah agar melibatkan pelaku swakelola sampah dalam setiap pengambilan kebijakan serta memberikan kepastian keberlangsungan usaha mereka. Menurutnya, penundaan penutupan TPA Suwung bukanlah solusi. Forkom SSB mendesak agar TPA Suwung dibuka secara permanen hingga solusi pengelolaan sampah yang jelas benar-benar terwujud, khususnya proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang diperkirakan bisa rampung dalam waktu hampir 2 tahun. Forkom SSB juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah Provinsi Bali selama masa relaksasi 2 bulan tersebut. Mereka khawatir tanpa kebijakan yang jelas persoalan sampah justru akan meluas dan menimbulkan masalah lingkungan baru. Forkom SSB menegaskan aksi ini tidak ditunggangi kepentingan pihak manapun. Aksi tersebut murni lahir dari kegelisahan para pengangkut sampah yang menggantungkan hidup dari sektor pengelolaan sampah, sekaligus membawa aspirasi masyarakat luas yang menginginkan sistem pengelolaan sampah yang adil dan berkelanjutan. Forkom SSB menilai upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah belum maksimal. Hingga kini jasa pengangkut sampah tetap menjadi ujung tombak dalam mengantarkan sampah masyarakat ke TPA resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Mereka juga mempertanyakan kebijakan penutupan TPA Suwung sementara TPA lain di Indonesia yang masih menerapkan sistem open dumping tetap beroperasi. Wayan Suwarte bahkan membandingkan kondisi TPA Suwung dengan TPA Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, rencana penutupan TPA Suwung didasari masih diterapkannya sistem open dumping yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan berpotensi sanksi pidana dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penundaan daripada penutupan TPA dari per hari ini sampai nanti per 28 Februari ya, itu solusi penundaan. Kalau kita itu bukan solusi namanya, kita maunya solusi itu adalah solusi TPA dibuka secara permanen sebelum ada solusi pengelolaan sampah energi menjadi energi listrik. Itu prosesnya hampir 2 tahun. Nah terus andai kata kita ini diberikan penundaan hanya cuma 2 bulan, apa kira-kira bisa pemerintah lakukan selama 2 bulan itu? Saya rasa tidak mungkin. Setuju? Ya, kalau misalkan itu open dumping yang disalahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena pencemaran, nah terus pertanyaan kita, ini hampir di seluruh Indonesia, ya, itu hampir semua pemrosesan sampahnya itu dilakukan secara open dumping juga. Pertanyaan kita, kenapa yang lainnya tidak ditutup juga? Kenapa harus di Suwung saja yang ditutup? Itu buktinya sekarang itu yang di Bantar Gebang itu jauh lebih tinggi sampahnya, kurang lebih 40 meteran, dan serapan daripada kiriman sampah yang mereka terima di sana itu kurang lebih 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Sedangkan kita di sini ketinggiannya sampah itu kurang lebih 30 meter. Sedangkan serapan sampah yang diterima di sini itu per harinya adalah 1.500 sampai 1.600 ton per hari. Nah kan lebih sedikit di sini. Kenapa tidak Bantar Gebang yang ditutup? Kenapa harus di sini aja? Ada apa? Sekretaris Forkom SSB Iwayan Sujendra menambahkan, TPA seharusnya baru ditutup setelah solusi PSEL benar-benar berjalan.
Ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan TPST Kertalangu yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah, namun akhirnya tidak beroperasi optimal karena gagal mencapai target pengelolaan sampah serta memicu keluhan bau dan polusi udara. Selain itu, Forkom SSB juga menuntut perbaikan akses jalan menuju TPA Suwung yang rusak parah, serta penataan sistem keluar masuk armada sampah agar lebih tertib. Makanya tidak, itu kajiannya apa? Kami tanyakan tadi, makanya kami minta tutup TPA Suwung setelah ada solusi. Solusinya apa? Ya Visel itu pun perlu uji coba, benar nggak? Biar nggak kayak TPST Kertalangu yang kemarin diresmikan Pak Jokowi, akhirnya Pak bisa jawab sekarang apa yang ada? Itu anggarannya ratusan miliar. Pak, kalau tidak ada kesepakatan atau tidak ada solusi lagi, apakah kami demo lagi? Menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah Provinsi Bali melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Bali, Imade Rentin, memastikan akses pembuangan sampah ke TPA Suwung tetap dibuka selama masa relaksasi hingga 28 Februari 2026. Aksi damai berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan pecalang. Forkom SSB juga dijanjikan akan kembali mengikuti forum diskusi terbuka bersama pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Badung, dan pemerintah Kota Denpasar pada Senin 29 Desember 2025 pukul 14 WITA di kantor DLHK Provinsi Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.